Berada, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga Anda bisa menyimak melalui RRI Playgo. Dan di sore hari ini kami hadir bersama Anda dalam dialog lintas Jogja Sore. Satu tema menarik mengenai strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu 2024 yang pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah ini akan terus mendorong upaya peningkatan keterwakilan perempuan di dalam tahun 2024 tentunya menghadapi pemilu begitu ya. Dan hal ini mengingat bahwa faktanya sejak pemilihan umum 2004 yang lalu jumlah keterwakilan perempuan di parlemen ini masih belum mencapai 30%. Padahal pendengar dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 2008 tentang partai politik telah mengamanatkan untuk memastikan setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen. Dan kita ketahui bersama bahwa keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen ini berada pada peringkat ke-6 dibanding negara-negara ASEAN. Sedangkan pada tingkat dunia, posisi Indonesia di peringkat ke-89 dari 168 negara di bawah Afghanistan, Vietnam, Timor Leste, dan juga Pakistan. Sore hari ini kan kita bahas yang pasti bersama para narasumber yang berkompeten yang sudah hadir bersama kami melalui line Zoom meeting yang pastinya akan kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Slamet Esos MSI, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Agus, selamat sore para pendengar RRI yang budiman. Kabar sehat dan selalu semangat Pak Slamet ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga kita terhindar dari wabah yang lagi rame-ramenya nih Mas Agus. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan juga ini ada Ibu Erni Irawati yang pastinya beliau adalah Wakil Sekretaris DPD KPPI DIY atau Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Bu Erni Irawati. Waalaikumsalam, selamat sore. Dan juga selamat sore untuk pendengar RRI yang masih setia. Dan juga tentunya salam sehat, salam bahagia. Iya, baik. Pak Slamet mungkin bisa menyapa terlebih dahulu kepada Bu Erni Irawati juga. Iya, selamat sore Bu Erni. Saya cari-cari ya kemana Bu Erni. sampai saya tanyakan ke Mbak Tami, kemana nih Mbak Bu Erni nih? Nggak tahunya sudah di RRI. Ya, terima kasih Bu Erni. Yang penting sehat Pak ini. Alhamdulillah ya. Baik, sore hari ini pastinya bagi pendengar yang akan bergabung, seperti yang sudah kami sampaikan di awal, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau juga di 081127119111. Dan bagi pendengar yang akan mendengarkan dan juga menyimak secara langsung bisa begitu ya, melalui YouTube kami di RRI Jogja Official. Yang pasti Anda nanti juga bisa menyampaikan saran, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda sampaikan juga boleh, baik melalui YouTube atau juga melalui line WA dan juga line telepon. Baik, saya ke Pak Slamet terlebih dahulu ya Bu Erni ya. Baik, berpolitik adalah ini hak bagi semua warga, tidak melihat apakah itu laki-laki atau perempuan. Betul. Kalau kita lihat data ini Pak Slamet bahwa keterwakilan perempuan di parlemen boleh dibilang belum maksimal karena belum mencapai 30%. Saya ingin tahu nih Pak Slamet, serupa apa pendidikan politik yang tepat sasaran ini khususnya untuk perempuan? Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Bu Erni sudah bisa bergabung ini. Ini penting untuk Bu Erni dan kawan-kawan ini karena mari kita bahu-membahu bagaimana kita itu bisa mencari strategi dan juga bagaimana kita bisa mensiasati agar keterwakilan perempuan di Dewan ini bisa terus meningkat lah. Undang-undang itu menyatakan sesungguhnya bukan keterwakilan tapi calon itu loh yang jadi kita calon minimal 30%. Nah, kalau misalnya undang-undang menyatakan harus 30%, nah ini baru nih seru nih. Ya, kalau untuk mencalonkan memang itu rata-rata parpol itu sudah bisa terpenuhi gitu. Tapi keterwakilan yang terpilih itu relatif kecil itu sehingga kita harus berupaya keras menggandeng kekuatan-kekuatan lain untuk bisa bagaimana keterwakilan perempuan itu bisa meningkat. Ini jadi kita melihat memang masih banyak
banyak kekurangan. Data kita itu yang tertinggi itu 20% itu masih baru untuk keterwakilan perempuan itu di khususnya DPRD DIY dan juga Kulon Progo ini yang baru bisa tercapai gitu ya. Jadi kita berupaya Kesbangpol kabupaten kota juga kita gandeng bersama-sama, kekuatan-kekuatan politik juga melalui bantuan bantuan parpol yang duduk di dewan, kita juga dorong agar supaya bisa bagaimana bisa memberikan pendidikan politik dan juga peluang yang besar bagi perempuan untuk berkiprah dan pada akhirnya nanti berharap menjadi wakil kita di parlemen, begitu Pak Agus. Baik, dan berbicara mengenai keterwakilan di parlemen ini, masih perempuan boleh dibilang porsinya lebih sedikit, itu pun belum tercapai secara optimal begitu ya Pak Slamet? Betul, ya? betul. Nah, apakah ini memang kaum perempuan belum mengetahui bahwa bisa bergabung di parlemen atau memang tidak adanya kemauan untuk bisa bergabung nih Pak Slamet? Atau bagaimana nih sebenarnya ini? Ya, kami sering bertemu dengan elemen-elemen perempuan baik itu ormas maupun kekuatan politik khususnya dari perempuan ya, salah satunya ini Bu Erni dan teman-teman satu kelompoknya ini. Perempuan ini sebetulnya ya mau sih, artinya dia berusaha untuk bisa mencalonkan, tapi nampaknya juga peran parpol ini yang harus digalakkan lagi ini, terutama pencantuman nomor atau nomor urut itu ini menjadi bagian dari strategi yang mungkin perlu kita perbaiki. Nah, kami tentu dari pemerintah tidak bisa itu ya mengintervensi sedemikian rupa kepada parpol untuk bisa menetapkan angka atau nomor urut bagi perempuan, tetapi paling tidak kami menghimbau para parpol ini supaya bisa bagaimana mengedukasi atau mungkin melakukan gerakan supaya perempuan bisa lebih punya porsi lah. Kalau katakanlah misalnya dalam urut 1, 2, 3 misalnya atau urut-urutan pencantuman calon ini berpengaruh terhadap pemilih, nampaknya seperti itu Mas Agus. Ya, baik. Jadi inovasi dan renovasi mungkin perlu dilakukan begitu. Betul, ya Pak Slamet ya. Karena kita tahu bahwa sampai saat ini kalau kita lihat pencalonan untuk perempuan ini kalau di nomor urut 1 nampaknya jarang banget loh Pak Slamet. Benar begitu enggak itu ya? Nah, ini saya kira yang harus kita pikirkan bersama, utamanya parpol ya. Kalau kita biasanya mendorong, menghimbau ya, kalau parpol ini yang punya kuasa untuk itu untuk mencalonkannya. Dan pandangan Bapak untuk politik di Indonesia ini apakah masih boleh disebut dengan maskulin Pak? Karena memang selama ini kita lihat bahwa yang mewakili ini adalah para pria, sedangkan para wanita ini hanya sebagai boleh dikatakan cadangan saja. Mohon maaf ya, ini para perempuan jangan tersinggung. Karena memang kalau kita lihat secara nyatanya begitu. Pak Slamet, tanggapannya bagaimana ini? Ya, saya kira mungkin kultur juga berpengaruh itu ya. Kultur andilnya besar. Katakanlah kalau untuk sebuah kegiatan bagi calon-calon anggota ini kan harus melakukan sosialisasi, harus melakukan kampanye. Ini kalau sampai larut malam itu juga berpikir lingkungan juga kurang. Nah, kemungkinan ini salah satunya itu ya. Mungkin faktor-faktor lain nanti Bu Erni yang lebih banyak tahu ini, yang merasakan langsung. Lebih dari itu mungkin masih juga dikeluhkan banyak pihak bahwa money politik itu juga tidak bisa lepas dari itu. Nah, ini juga bagian yang terus kita gencarkan bersama dengan Bawaslu. Bawaslu telah melalui program-programnya, politik anti uang dan lain sebagainya, ini juga sudah kita gencarkan terus-menerus, sehingga banyak pihak memang kita menaruh perhatian bagaimana ini strateginya supaya perempuan itu bisa keterwakilannya lebih tinggi dibanding saat ini. Ada peningkatan lah begitu paling tidak itu. Ini saya kira mungkin lebih banyak kalau di DIY ini mungkin kultur ini juga bagian yang besar menurut saya itu, Mas Agus. Baik, Pak Slamet, saya akan beralih ke Bu Erni ya. Dulu image perempuan ini adalah di rumah, danannya sebagai ibu rumah tangga. Namun lain dulu, lain sekarang begitu ya. Saya pengen tahu ini pandangan Bu Erni sendiri terkait dengan emansipasi wanita untuk sekarang ini seperti apa nih Bu Erni?
Oke, terima kasih Mas Agus. Ya. Kalau kita melihat perkembangan zaman sangat luar biasa, karena negara sudah memberikan ruang, sudah memberikan akses, kemudian sudah memberikan bagaimana perempuan berpartisipasi di ranah publik, itu sebenarnya bagaimana kemudian perempuan itu sendiri untuk bisa mengambil peran-peran publik. Salah satunya adalah masuk dalam ranah politik. Tadi Mas Gus bilang bahwa memang betul partai politik itu masih sangat maskulin. Maskulin banget. Iya, maskulin sekali kan gitu. Ya. Di mana banyak tantangan bagi perempuan untuk masuk ke partai politik kan gitu. Jadi kecuali kemudian negara sudah memberikan akses yang luar biasa dengan melalui undang-undang pemilu, kemudian banyak hal mengenai PUG segala macam, itu sebenarnya mendorong perempuan untuk harus berani ikut berpartisipasi dalam partai politik. Tapi kan banyak kendala, terutama adalah bagaimana kemudian dia harus bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Jadi mau berpartisipasi, tapi karena ini ranah politik, kalau kita melihat bahwa kulturnya budaya patriarki sangat kental, sehingga masyarakat umum melihat bahwa partai politik itu adalah sangat maskulin, ini perempuan mau ngapain kan gitu. Jadi padahal banyak persoalan perempuan yang harus diselesaikan, dan yang paham itu adalah perempuan itu sendiri. Betul. Tapi kenyataannya bahwa ruang yang berminat itu masih jarang. Itu yang pertama. Yang kedua karena mungkin startnya berbeda kan gitu. Jadi pada zaman dulu Orde Baru itu kan perempuan itu ya di rumah, masak, kemudian ranah-ranah domestik kan gitu. Tapi kemudian ada perkembangan zamannya itu kan bagaimana kemudian kita bisa berpartisipasi dengan aktif, kemudian berani masuk ke situ, ke parpol, dan biasanya perempuan-perempuan yang berani masuk ke parpol itu adalah teman-teman dari aktivis, atau mungkin dia memang sudah biasa berorganisasi di wilayah, itu dia baru berani masuk ke partai politik. Tapi kalau untuk orang-orang yang biasa, dia masih takut karena melihat partai politik sangat kayak menakutkan. Kalau bicara tentang politik, mereka sudah, saya nggak mau bicara tentang politik. Bahkan perempuan bilang bahwa politik itu kotor, politik itu sangat transaksional, banyak kepentingan. Itu yang harus kemudian kita coba untuk mematahkan itu, bekerja dengan Kesbangpol, bagaimana pendidikan politik itu harus banyak dilakukan sampai ke grassroots-nya itu sih. Oke, Bu Erni, gambaran umum ini perempuan berpolitik itu kayak apa sih agar mereka juga paham terkait dengan berpolitik itu, karena kita tahu bahwa tadi Bu Erni juga sudah menyampaikan alasan-alasannya kenapa mungkin takut untuk bergabung begitu, Bu Erni. Iya. Jadi pertama banyak pemahaman yang masih kurang tentang partai politik atau politik praktis itu bagaimana kan gitu. Karena kan masyarakat itu banyak diberikan tontonan yang di TV itu atau di media sosial itu hal-hal yang bentuknya kekerasan atau cuma gontok-gontokan rame itu, sehingga mereka kan takut kan gitu. Padahal dengan kita masuk ke dalam partai politik, kemudian nanti harapannya pada caleg kita mencalonkan diri kemudian menjadi anggota dewan, bisa mewakili kepentingan perempuan kan seperti itu. Itu sebetulnya. Jadi bagaimana perempuan harus berani bicara, kemudian bagaimana perempuan harus menyatakan sikap, kemudian memberikan pendapat, itu yang masih kurang di sini. Kalaupun banyak perempuan yang sudah masuk ke partai politik, itu cuma sekedar karena pertama mungkin karena keluarganya sudah dia sudah banyak di parpol atau sering disebut dengan politik dinasti, kemudian diajak temannya, tapi tidak ada yang pure dari dalam diri bahwa saya pengen masuk karena saya punya konsep untuk mengubah atau ingin berjuang untuk perempuan, itu jarang. Jadi cuma ikut-ikutan gitu, atau mungkin sekedar mencoba seperti itu. Ya. Baik, Bu Erni dan Pak Slamet, sebelum kita lanjutkan dan sembari menunggu penelpon, kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami dalam Dialog Lintas Jogja Sore.
Ini dalam dialog lintas Jogja sore, strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu 2024. Masih bersama dua narasumber yang berkompeten, ada Bapak Slamet Esos MSI, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, dan juga ada Ibu Erni Irawati, Wakil Sekretaris DPD KPPI DIY. Dan pendengar, bagi Anda yang akan bergabung, boleh baik melalui line telepon maupun line WA kami di 580333 atau juga di 081127111911. Baik, ada yang bergabung melalui line WA akan kami bacakan terlebih dahulu ini. Di kesempatan sore hari ini ada Ibu Tanti dari Gamping. Banyak yang bilang dunia politik itu adalah abu-abu. Apakah benar seperti itu? Banyak pula yang beranggapan bahwa yang punya kekuasaanlah yang bisa menduduki kursi politik. Entah itu laki-laki atau perempuan, yang penting punya fulus atau duit. Apakah benar seperti itu? Baik, untuk yang pertama ya akan menjawab ini Bu Erni dulu atau Pak Slamet ini terkait dengan pertanyaan dari Bu Tanti di Gamping. Oh ya. Oke, silakan Bu Erni. Ya. Terima kasih Bu Tanti. Itu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman bahwa politik itu warnanya abu-abu. Iya, karena masih samar-samar. Jadi kalau kita mau nyalek aja kita belum tentu, kalau sudah seperti kayak gambling ya, jadi sama atau enggak kan gitu. Keluar uang banyak juga belum tentu jadi, keluar uang sedikit juga bisa juga jadi. Jadi bahwa politik itu memang kalau mau mencalonkan diri menjadi calon legislatif, itu yang pertama harus masuk menjadi anggota partai politik. Yang kedua adalah memang mempunyai kemampuan. Banyak modal yang disiapkan. Yang pertama adalah percaya diri dulu. Itu yang pertama. Ya kan? Dukungan keluarga, kemudian modal sosial, ada modal finansial. Modal finansial itu tidak hanya money politik, bahwa biaya politik itu juga perlu itu loh. Jadi teman-teman di luar sana bahwa yang tergambar bahwa kalau mau nyalek atau masuk menjadi partai politik, masuk ke partai politik udah nyalek itu harus punya uang banyak. Iya, itu pasti karena biaya politik itu mahal karena satu misalnya untuk sosialisasi, kedua untuk membuat banner, membuat alat peraga segala macam itu butuh. Kemudian kita juga butuh yang namanya tim pemenangan kan gitu. Itu juga butuh biaya. Jadi memang harus mempunyai finansial yang cukup kan gitu. Kalaupun itu harus didukung dengan modal sosial, dua-duanya harus jalan, tidak hanya cuma satu. Jadi modal sosial itu paling murah adalah kalau kita misalnya ada orang sekitar atau dapil ada yang meninggal itu kita bisa takziah. Itu mengenalkan diri, kita harus membranding diri dulu kan gitu. Jadi kebanyakan bahwa teman-teman yang perempuan itu minim keterampilan. Misalnya salah satunya bagaimana kemudian dia bisa membranding diri, kemudian membangun sosial kapitalnya, kemudian menganalisis data bahwa di sana itu ada data bisa diambil dari KPU. Kemudian bagaimana membentuk tim pemenangan. Kemudian banyak sekali yang harus dilakukan. Makanya memang betul bahwa untuk menjadi seorang legislatif itu memang biayanya tidak murah. Memang boleh dikata bahwa politik itu berbiaya tinggi, itu saya betulkan kan gitu. Tapi bahwa ada hal yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman perempuan bahwa tidak hanya cukup itu. Perempuan sangat luas, masuk dimanapun kan gitu. Bisa masuk di kelompok-kelompok pengajian, kelompok semenam, banyak sekali organisasi di lembaga kemasyarakatan itu banyak sekali kelompok-kelompok perempuan, ada senam, ada misalnya kelompok bank sampah, itu bisa kita mulai memberikan, kita bergabung, kita saling bersilaturahmi, itu salah satu cara bagaimana menjadi modal sosial kita sebagai perempuan. Karena memang salah satu kelemahan perempuan adalah tidak kemandiriannya ekonomi. Jadi caleg tapi masih paling enggak minta bantuan dengan suaminya atau seperti apa. Itu juga perlu diperhitungkan, tapi bahwa tidak hanya itu, modal sosial dan kemudian bagaimana kapasitas kita, dan yang terpenting sekarang adalah ada medsos, kita manfaatkan medsos bahwa ada kelompok-kelompok terutama pemilih pemula itu yang jumlahnya besar yang bisa kita ambil tuh suaranya, kantong-kantong suara. Itu saja sih dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Slamet. Ya, Pak Slamet, monggo silakan, mungkin ada tambahan ini. Ya, saya membaca tadi menangkapnya
nampaknya kenapa perempuan jadi kesulitan untuk ke sana, ada dua hal. Pertama tadi disampaikan bahwa umumnya ini politik dinasti, atau katakanlah hanya anak-anaknya atau turunan dari politikus lah yang berpeluang besar. Kemudian di sisi lain adalah politik uang. Saya kira dua asumsi ini ada benarnya, ada juga tidak ya. Artinya bahwa tidak selalu mereka yang berkiprah di politik itu memiliki keturunan atau darah politik itu, tetapi bahwa dia memiliki keturunan atau katakanlah gen politikus itu memang tidak bisa dipungkiri. Nah, karena hari-hari memang bergaulnya itu, kemudian lebih dikenalnya juga oleh masyarakat dari turunannya, dari orang tuanya. Ini wajar kalau ada asumsi seperti itu. Tetapi lebih dari itu menurut kami mungkin keberanian itulah, PD dari perempuan ini yang sangat dibutuhkan itu, keberanian itu. Jadi memang untuk terjun ke sana itu perempuan itu masih apa katakan tadi abu-abu, itu memang karena belum masuk. Kalau mungkin sudah masuk barangkali kelihatan putih atau hitam sih sebetulnya itu. Nah, ini mungkin karena belum masuknya di sana sehingga dari luar kelihatan abu-abu. Nah, kalau kami memang terus berupaya untuk memberikan penguatan kepada perempuan agar mereka itu memiliki kepercayaan diri, kemudian bisa mencari strategi bagaimana dia mau masuk dari sisi apa, ini yang lebih penting itu. Jadi kami tentu berupaya untuk bisa memberikan penguatan lah kepada perempuan-perempuan ini supaya berani tampil lah, berani maju. Kalau masalah finansial memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan nyalon mesti butuh sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Bu Erni. Kita menyambut tamu di rumah itu juga butuh gula, kopi dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilepas itu ya. Tetapi bukan berarti itu politik uang ya itu. Itu bukan money politik, tapi memang itu kebutuhan yang memang mungkin harus kita keluarkan. Ya, masih batas wajar. Ada ketentuan-ketentuannya itu bagaimana politik uang itu bisa dihindari. Baik. Pak Selamat, Bu Erni ada yang bergabung di line telepon 5803333. Kita sapa. Selamat sore. Sore. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Bu Azizah di Ambar Ketawang. Bu Azizah di Ambar Ketawang. Silakan Bu Azizah. Begini, Bapak sama Ibu. Menurut saya itu begini. Untuk perempuan berpolitik itu kan di tempat di Indonesia ini sebetulnya memang sudah bagus. Cuma memang itu harus terus dipupuk. Sebabnya begini. Kalau laki-laki cerewet itu pinter, dianggap pinter. Tapi kalau yang cerewet itu perempuan tuh, kalau yang ngomong itu perempuan, itu cerewet gitu loh. Jadi saya pernah itu rapat di kelurahan, saya sampaikan pendapat satu, para pria itu sudah menjep gitu, Bu. Ngomong itu masih dilecehkan gitu loh. Nah, terus satu, yang kedua itu kan harus dapat dukungan dari suami itu. Nah, kalau saya kebetulan dapat dukungan dari suami. Nah, kalau saya pernah mengajak teman saya, suaminya nggak ngizinin. Iya. Nah, jadi kenapa kita menjadi lambat perempuan itu berpolitik? Karena keluarga tidak mendukung. Keluarga tidak mendukung, terutama suami. Suaminya maunya, udahlah kamu tuh di rumah aja. Karena kalau istrinya berpolitik, suaminya jadi takut kan, mungkin diladeninnya jadi kurang, anak-anak jadi kurang gimana, nah itu khawatir gitu. Terus juga ada pemahaman bahwa ya, perempuan tuh nggak usah banyak ngomong, lurut-lurut aja. Di rumah kan sudah ada budaya begitu, mau manut sama suami, manut sama tuh udah nggak punya pendapat itu ditelan aja. Gitu. Saya ingin pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu seperti ini loh. Kalau kayak gini gimana? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Azizah ya, yang sudah bergabung di kesempatan sore dari Ambar Ketawang. Baik, kami tunggu lagi untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 5803333 sebelum ditanggapi oleh Ibu Erni dan juga Pak Selamat di kesempatan sore kali ini. Kita masih dalam dialog lintas Jogja sore, strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024. Ini ada Ibu Azizah yang ada di Ambar Ketawang. Pak Selamat dulu mungkin ya, silakan Selamat nanti. Bu Erni karena sebagai seorang perempuan gongnya. Iya. Iya, di depan tadi saya sampaikan memang salah satu kendalanya itu adalah memang kultur ya. Jadi artinya bahwa nampaknya kalau akibat dari ya kultur kita yang patriarkisme, jadi kita lebih mengutamakan laki-laki. Perempuan porsinya masih dianggap kurang atau mungkin
konco winking. Nah, ini yang harus kita pikir, kita harus bangun bersama, berikan pengertian. Saya kira yang digarap tidak hanya perempuannya saja, tapi juga bapak-bapak ini juga perlu diberi pengertian, akan memberikan peluang yang besar kepada perempuan, karena banyak persoalan, banyak hal yang mestinya perempuan yang lebih tahu, hal-hal yang menentukan arah kebijakan ini, atau mungkin regulasi-regulasi yang lebih banyak diketahui oleh perempuan, ini mesti harus lebih banyak peluangnya melibatkan kaum perempuan. Nah, ini yang saya kira Bu Azizah tadi sudah merasakan bagaimana kalau perempuan banyak ngomong dianggap cerewet, tapi kalau laki-laki dianggap pintar. Ini kan bagian dari sesuatu yang saya kira harus dikikis juga itu ya. Perempuan juga memiliki peluangnya sama untuk memberikan pendapat dan juga argumennya, sehingga bapak-bapak itu juga mestinya harus menghormati dan memahami itu. Nah, ini yang izin dari keluarga, ini juga bagian dari kultur tadi itu yang saya sampaikan ini. Ini memang saya kira ya perempuan memang perlulah dikedepankan untuk diberi peluang lebih besar, baik di dalam memberikan penguatan maupun peluang untuk bisa tampil begitu, Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Slamet. Bu Erni ditahan dulu, pending dulu untuk tanggapannya, karena ini ada yang menunggu di line telepon. Kita berikan kesempatan lebih dahulu ya. 580333. Selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya dengan Novi, saya dari kota Yogyakarta. Ibu Novi dari kota Jogja. Silakan Bu Novi. Ya, ini saya hanya ingin ini aja sih ya ke Kesbangpol gitu ya. Katanya dengan peningkatan partisipasi perempuan di politik, mungkin kita sih berharap nanti Kesbangpol juga melakukan pendidikan politik secara masif, karena memang tupoksi dari pendidikan politik kalau di pemerintahan memang ada di Kesbangpol. Karena kalau berharap dari partai politik itu kayaknya untuk pendidikan politik ini udah agak jauh gitu. Jadi kedepannya berharap dengan pendidikan politik itu kan tadi untuk menekan pragmatisme masyarakat kan harus masyarakat dicerdaskan. Gitu. Betul. Kita berharap bahwa nanti ketika ada pendidikan politik yang masif berkesinambungan, itu nanti harapannya masyarakat cerdas, jadi memilih kandidat caleg itu juga bukan hanya berdasarkan karena pragmatisme atau NPWP ya, nomor pirawani ya itu, tapi juga berdasarkan apa visi misi yang akan diperjuangkan oleh kandidat tersebut. Jadi selain apa yang tadi disampaikan, itu kita juga berharap pendidikan politik itu menjadi kunci dari proses menjadikan politik yang bersih dan bersih dan berwibawa itu dari pendidikan politik. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Novi, ada di kota Jogja. Nah, ini sekaligus Bu Erni langsung menanggapi dua penanya dari Bu Azizah dan juga Bu Novi. Nanti Pak Slamet akan melengkapi dari pertanyaan Bu Novi. Silakan Bu Erni. Oke, ya, terima kasih untuk Bu penanya yang pertama, Bu Azizah. Ya. Jadi ini memang yang menjadi kendala yang pertama itu adalah bahwa masyarakat itu belum percaya dengan kemampuan perempuan itu yang pertama. Jadi masih budaya patriarki atau bagaimana kemudian perempuan itu mampu atau tidak itu sulit untuk sulit bagaimana kemudian masyarakat begitu saja langsung percaya itu kan juga nggak bisa. Itu harus perlu proses. Prosesnya adalah itu melalui pendidikan politik atau ngobrol dibuat kanal-kanal, misalnya obrolan di pos ronda, bahwa kalau perempuan itu masuk di partai politik, kemudian dia akan mencalonkan diri, kemudian bagaimana dia kalau menjadi legislatif, itu tentunya beda ya, karena keunggulan perempuan itu harus diterangkan pada suami-suami ya, karena mungkin suami itu melihatnya bahwa di parpol itu perempuan tuh hanya sebagai pelengkap penderita gitu katanya ya, untuk melengkapi 30%, kemudian hanya sebagai food buying saja, itu kan juga laki juga tidak, dia juga memperhatikan itu bahwa parpol gimana sih dengan kader perempuannya, apakah dia itu kemudian menghargai semua langkah yang dilakukan oleh kader perempuan, kemudian bagian kalau dia sudah nyalek kemudian tidak berhasil menjadi alek, itu apakah ada ada penghargaannya atau enggak, sehingga banyak dari pengalaman itu banyak dari kaum lelaki terutama suami pun juga akhirnya melarang kan gitu, ngapain kamu susah-susah di parpol, bahwa juga tidak ada apa-apanya malah merepotkan sudah kan. Tapi bagaimana bahwa kelebihan perempuan itu adalah
Yang pertama, dia bisa memahami bagaimana khususnya menyangkut permasalahan kesehatan. Ya. Permasalahan kesehari-harian, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Dia akan banyak bicara seperti itu. Kemudian menyuarakan aspirasi kaum perempuan yang punya kepentingan yang berbeda dengan kaum laki-laki kan gitu. Karena kalau laki-laki itu biasanya dia akan fokus ke fisik kan gitu. Biasanya seperti itu kalau sudah jadi anggota dewan kan gitu ya, dia akan lebih ke fisik ataupun di musrenbang pun kalau kan dia akan bicara tentang kegiatan-kegiatan mengenai bantuan fisik. Tapi kalau perempuan bagaimana kemudian dia bicara mengenai kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup. Kemudian kalaupun seorang anggota legislatif perempuan akan mewakili suara perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh kan itu. Jadi banyak sekali harapannya bahwa kalau kemudian banyak kader perempuan itu menjadi anggota legislatif, itu banyak kebijakan yang akan berpihak kepada perempuan. Itu yang perlu diterangkan oleh para suami gitu, supaya dia mau mengizinkan istrinya, mendorong istrinya untuk ikut partai, dan dia juga paling tidak ikut mengkampanyekan bahwa pentingnya kan gitu kader perempuan dalam partai. Tapi bahwa kami juga berharap kan gitu. Tadi karena 30% hanya sampai di calon, tidak sampai duduk di legislatif, itu yang menjadi tantangan buat perempuan itu sendiri. Itu sih dari saya. Ya, baik. Bu Erni, terima kasih. Pak Slamet, ini terkait dengan pendidikan politik yang tadi disampaikan oleh Bu Novi dari Kota Jogja. Ya, terima kasih Bu Novi. Saya kira memang di depan saya sampaikan bahwa Kesbangpol ini selalu berupaya, bahkan jauh-jauh sebelumnya, hampir tiap tahun kita memang melakukan pendidikan politik khususnya kepada perempuan sebagai prioritas dan defabel, ya, dengan defabel. Ini untuk tahun ini kita juga selalu seperti itu. Bahkan hari ini tadi di kota itu ada pendidikan politik untuk perempuan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota. Jadi kita memang di samping provinsi juga menyelenggarakan, atau DIY kita, Kesbangpol DIY menyelenggarakan, nanti Kesbangpol Kabupaten Kota itu juga menyelenggarakan, Parpol juga menyelenggarakan, bahkan ada dari KPU, Bawaslu itu juga melakukan hal yang sama dalam bentuk sosialisasi dan sebagainya. Nah, ini saya kira semakin mendekati ke sana memang kita semakin intens nantinya ya tentu. Hanya masalahnya mungkin kita itu belum bisa menjangkau semua perempuan, sehingga kita menggandeng organisasi-organisasi perempuan, kemudian PKK dan lain sebagainya. Ini yang kita coba untuk lakukan ke sana nanti untuk anak-anak pemilih pemula. Itu juga bagian yang jadi sasaran kita, tidak hanya sekedar untuk sebagai calon pemilih atau dipilih, tetapi juga bagaimana partisipasi perempuan ini juga ikut terlibat di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan dari pemilihan itu sendiri nantinya. Begitu Mas Agus. Baik, Pak Slamet dan juga Bu Erni. Ini dia bergabung melalui line WA, akan kami bacakan di 081127111911. Wanita atau perempuan di parlemen ini baru sekedar pemanis, belum benar-benar terlihat kinerjanya. Betul apa betul? Dari Pak Danang di Sewan ini. Bu Erni terlebih dahulu ini. Mungkin silakan Bu Erni. Ya, sebetulnya kalau itu bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak kan gitu ya. Tapi paling tidak bahwa sudah ada kenaikan jumlah parlemen perempuan, itu adalah merupakan suatu hal yang positif buat kami, terutama paling tidak dia bisa menyuarakan, menitipkan kita dari teman-teman di wilayah, bisa menitipkan programnya, bisa menitipkan kegiatan atau mungkin usulan, atau mungkin kita bisa mengawal kebutuhan atau permasalahan perempuan sehingga dia bisa menjadi ujung tombak kami yang di wilayah itu. Kalaupun mungkin ada beberapa yang berpendapat bahwa anggota legislatif perempuan yang tidak produktif, itu mungkin ada sebagian orang melihat seperti itu, karena memang di dalam partai pun kalau jarang yang berkomentar kan gitu, karena itu salah satu kekurangan dari perempuan, bagaimana dia misalnya kalau dia sudah menjadi anggota legislatif, tentunya dia sudah menjadi milik publik, bagaimana kemudian dia berhadapan dengan wartawan, bagaimana kemudian dia harus menyiapkan menjawab misalnya di medsos, men-tweet jawabannya bagaimana, itu harus mempunyai hal
kepandaian yang lebih kan gitu. Ya. Bagaimana dia menyikapi misalnya komentar-komentar, berani bagaimana berhubungan dengan wartawan itu. Jadi kan memang selama ini kalau saya lihat tentunya misalnya contoh dari anggota DPR RI yang perempuan yang di DIY itu juga kerjanya bagus kok. Tapi memang dia jarang muncul di TVRI, jarang, kemudian di medsos juga jarang, tapi bahwa kinerjanya bisa dilihat hasilnya itu. Jadi cuman bagaimana supaya medsos itu bersahabat atau familiar dengan anggota-anggota legislatif yang perempuan. Itu saja mungkin butuh peningkatan khusus di situ. Bagaimana kemudian komunikasi politik dengan wartawan, dengan medsos, dan dengan masyarakat. Itu sih kalau saya melihat ya. Jadi bisa dilihat di Jogja ya. Di Jogja. Baik, terima kasih Ibu Erni. Dan Pak Slamet ada tambahan ini? Ya, saya kira persepsi itu tidak juga bisa disalahkan ya. Tetapi kita juga harus melihat latar belakangnya. Mengapa kok perempuan jadi kesannya di parlemen masih menjadi pemanis? Karena jumlahnya memang kecil. Jadi masih kecil, persentasenya masih sedikit sekali. Belum ada yang sampai mencapai 27%. Paling tinggi persentase perempuan di parlemen itu di Sleman itu 26% itu ya. Ini yang angka untuk di DIY ya. Angka tertinggi itu ada di 26% itu berada di Sleman itu. Nah, jadi kalau memang perempuannya juga sedikit, masih menjadi minoritas di parlemen, ketika ada katakanlah 5 perwakilan di sana yang terbagi atas komisi-komisi, 1 tidak bersuara, bisa jadi perempuan nggak ada suaranya, kesannya seperti itu jadinya. Jadi memang saya kira kinerjanya masih, karena kami sendiri untuk merasakan ketika kita melakukan pembahasan menyangkut masalah penganggaran dan lain sebagainya, perempuan aktif, malah lebih teliti, lebih jeli itu. Sampai rinit-rinit itu dikoreksi itu ya. Jadi tidak bisa juga. Kalau orang luar memang karena kita tidak tahu ya, artinya mereka kan hanya melihatnya dari media sosial, dari pers dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk ke dalam ruang sidang akan berbeda penilaiannya. Saya kira itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan, tak terasa hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan. Kami awali dari Ibu Erni terlebih dahulu. Bu Erni, silakan. Oh iya, kami mungkin dari KPPI, ya. Jadi menghimbau kepada teman-teman kader partai yang perempuan itu jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, kemudian berpartisipasi, komunikasi politik, karena yang namanya partisipasi dan keterwakilan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki memantapkan pembangunan tata pemerintahan yang demokratis. Itu saja sudah saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Erni. Dan Pak Slamet, silakan. Ya, baik. Dari saya kira ada 2 hal ya. Yang pertama, saya berharap ya tidak bisa lebih dari itu. Parpol ini lebih banyak memberikan peluang kepada kader perempuannya, khususnya dalam pencantuman nomor atau nomor urut ini. Ini bagian menurut saya yang perlu diperhatikan oleh para parpol dalam mengajukan calonnya. Kemudian yang kedua kepada para calon pemilih, perempuan ini lebih besar prosentasenya dibanding laki-laki untuk pemilih. Jadi ada 51,37% pemilih di Indonesia itu adalah perempuan. Saya berbicara di DIY ya, bukan mohon maaf ini. DIY itu 51,37% itu adalah pemilih perempuan. Kemudian 48,63 ini pemilih laki-laki. Harusnya perempuan memiliki porsi keterwakilan yang lebih besar daripada laki-laki. Harapan kami, mari kita dorong bersama, mari kita pilih bersama untuk perwakilan kita di perempuan di parlemen. Saya kira mungkin itu Mas Agus. Ya, baik. Luar biasa sekali ya. Strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024 sudah kita bahas bersama para narasumber yang berkompeten. Ada Bapak Slamet Esos MSI, Kabid Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Ibu Erni Irawati, Wakil Sekretaris DPD KPPI DIY. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Erni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Erni. Terima kasih. Iya, terima Gabungnya. kasih. Nanti Iya. kita bisa ketemu di darat. Ya, baik. Demikian tadi mendengar dialog lintas Jogja sore yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.